Banyumas pun mirip dengan batik tegal. Tapi kalau sudah dibikin baju atau dipakai itu kelihatan beda dengan Madura dengan itu. Jadi ciri khasnya itu besar, Mas. Motifnya itu besar, kembang-kembangnya. Dan itu tidak seperti kayak di Pekalongan kan misalkan bikin bunga atau bikin burung itu persis kayak burung ditigal enggak. Kasar tapi pantas. Itu yang suka saya sering ngomong. Tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Sri Rejeki ya. Di sini Ibu Sri Rejeki di sini mempunyai UMKM batik Tegal seperti itu. Nah, di sini kami mewawancara Ibu Sri Rejeki dalam rangka ulang tahun Bapak Bambang Sadono yang ke-65 nih Bu, seperti itu pada tanggal 30 Januari lalu. Nah, ini lebih ke mengenang bagaimana beliau dulunya seperti itu. Bagaimana interaksi dengan Bu Sri Rejeki seperti itu, guys. Namun mungkin bisa kita ulas mengenai Bu Sri Rejeki terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Sehat, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Kalau kegiatannya akhir-akhir ini bagaimana ini, Bu? Maksudnya apa sih yang dilakukan Ibu Sri Rejeki akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini, alhamdulillah, kami di sini batik Tegal masih produksi, masih memproduksi. Banyak ini ada pesanan-pesanan, walaupun hanya untuk yang 10 potong, 20 potong, masih ada berlangsung seperti itu. Karena di sini ada koperasinya, Mas, koperasi batik Tegal. Jadi alhamdulillah masih ada kegiatan lah, tidak sampai kosong sama sekali, tidak. Ya, alhamdulillah ya. Tadi maksudnya kan banyak bisnis yang harus beradaptasi juga dengan pandemi, walaupun sudah 2 tahun, statusnya juga sempat itu ya, maksudnya naik turun seperti itu, Bu. Namun kalau perkembangan bisnisnya sekarang bagaimana nih, Bu? Maksudnya apakah sedang naik atau sedang turun? Bagaimana nih, Bu, perkembangannya bisnis batik Tegal? Kalau di perkembangannya itu dengan sebelum pandemi dan sekarang yang lagi pandemi, memang kalau sebelum pandemi itu alhamdulillah bagus. Tapi memang dalam pandemi kemarin waktu yang corona itu 2 tahun itu memang down, Mas. Hampir tidak ada produksi. Karena memang batik Tegal kan satu itu belum dikenal, belum in, jadi ada wabah corona itu ya memang down sama sekali. Apalagi nggak ada yang ini batik Tegal. Cuma kan sementara ini untuk promosi juga di lokal. Jadi, tapi sekarang ini dengan adanya online, ya banyak yang dari Jakarta, itu memang alhamdulillah ada pesanan. Jadi memang kemarin waktu pandemi itu memang down, tidak ada.
tapi kesininya memang sudah mulai ada masuk plastik. Yang langganan dulu sudah mulai pesan lagi. Dibantu dengan yang di Pemkot, banyak yang pesan seragam. Jadi alhamdulillah masih. Nggih. Berarti memang walaupun pernah turun tapi sudah mulai naik lagi seperti itu nggih, Bu. Iya. Nggih. Tapi ya, kalau buat batik Tegal itu sendiri itu sebenarnya yang membuat sebuah batik itu jadi batik Tegal itu apa sih, maksudnya ya ciri khasnya apa itu, Bu? Oh iya. Kalau ciri khasnya itu batik Tegal gini. Memang batik Tegal itu sama dengan batik pesisir. Jadi batik Tegal itu gini Mas, uniknya itu dengan batik Madura itu memang hampir sama, memang mirip dengan batik Madura. Satu, keduanya itu yang Banyumas. Banyumas pun mirip dengan batik Tegal. Tapi kalau sudah dibikin baju atau dipakai itu kelihatan beda dengan Madura dengan itu. Jadi ciri khasnya itu besar Mas, motifnya itu besar, kembang-kembangnya, dan itu tidak seperti kayak di Pekalongan kan misalnya bikin bunga atau bikin burung itu persis kayak burung, di Tegal enggak. Kasar tapi pantas, itu yang suka saya sering ngomong. Memang batik Tegal terkenal kasar, gede tapi pantas, unik, ikutnya ke unikan. Kalau ya memang walaupun memang banyak sekali batik di Indonesia, memang setiap daerah kan memiliki ciri khasnya masing-masing seperti itu gitu. Jadi memang batik Tegal sendiri walaupun hampir sama dengan beberapa batik lain, namun tetap terlihat perbedaannya seperti itu, nggih. Iya, jelas beda, kalau sudah gini beda banget. Nggih. Tapi kalau ini saya mau tanya pendapat dari Bu Sri Rejeki sendiri, nggih. Kalau melihat masa depan batik itu di tingkat nasional ya, maksudnya bukan hanya batik Tegal, maksudnya kan seluruh batik di Indonesia di sini kan sama-sama bisa dibilang berjuang, nggih. Biar sebagai salah satu budaya kan harus dilestarikan seperti itu. Kalau Bu Sri sendiri melihat akan berkembang atau justru semakin menurun? Gini, kalau ini di batik Tegal sendiri ya, kalau di batik Tegal sendiri memang gini Mas, batik Tegal itu tidak semuanya orang Tegal bisa membatik. Jadi di Tegal itu ada satu kecamatan yang mau 99% itu membatik. Tegal kan ada beberapa kecamatan. Nah, salah satunya di Tegal Selatan. Jadi misalkan untuk mencari regenerasinya biar ini kesananya itu memang sulit, butuh mencari regenerasi lewat ke sekolah-sekolahan. Kami di sini kebetulan di sini kan ada koperasi mempromosikan bagaimana biar masuk ke sekolah-sekolah pendidikan terutama itu diikutkan untuk pelatihan di Gria Batik. Di Tegal itu sudah ada Gria Batiknya Mas. Dulu Pak Bambang pernah ke sana sebelum dibangun, sekarang sudah bagus. Nah, di situ itu tempat pelatihan untuk para penerus pembatiknya di situ. Jadi kami melihat Tegal, keinginan saya, batik Tegal itu tidak dikenal dengan wartegnya saja. Pengen batik Tegal memang ada, bukan karbitan. Mereka kan ada yang bilang batik Tegal itu karbitan, diadakan karena batik ada diinin ke pemerintah, terus langsung Tegal diada-adain. Enggak, memang Tegal itu ada batiknya. Keinginan saya itu Tegal itu tidak hanya terkenal dengan wartegnya, karena Tegal itu punya produk unggulan, yaitu batik. Dan batik Tegal itu bukan sekedar ikut, karena batik lagi in,
Tegal diadain batik itu tidak, memang ada dari dulu. Nah, itu ada. Jadi pengen mengikuti dengan kota-kota lain seperti itu. Walaupun memang kami di sini khususnya yang di Tegal itu mungkin tidak setenar dengan kota lain, tapi berusaha untuk mempromosikan bagaimana batik Tegal bisa ke taraf internasional dan nasional. Karena sekarang ini pun kami dari Batik Tegal sudah menggandeng dengan desainer nasional, ya. Ini nanti acara ulang tahun Dekranas juga nanti kan ada di Tegal, Mas. Nah, di situ nanti Batik Tegal dimunculkan. Iya. Maksudnya semakin beradaptasi juga gitu. Maksudnya Ya. semakin ke sini walaupun iya harus beradaptasi ya. Tapi kalau buat batik sendiri kan semakin modern itu kan jadi bisa dibilang semakin mudah untuk membuat, namun buat untuk yang cara tradisionalnya sendiri malah semakin hilang gitu. Maksudnya kan sekarang sudah dulu kan batik tulis, sekarang udah ada batik cap seperti itu nggih. Jadi lebih mudah. Kalau buat batik Tegal ini sendiri pembuatannya lebih yang original atau bagaimana sih, Bu? Masih original, Mas, itu masih manual. Jadi masih ini namanya apa? Dari cara pewarnaan, cara membatiknya itu masih manual. Jadi masih kayak apa? Dulu. Tidak menghilangkan kayak misal dalam pewarnaan pakai yang namanya apa sih, jelombangan yang dulu masih, Mas. Jadi memang kalau di kota-kota lain mungkin sudah modern pakai alat ini. Di Tegal khususnya masih manual kayak dulu. Nah, kalau perkembangan batik Tegal itu dulunya masih tulis dan masih batik klasik yang coklat-coklat itu. Kalau sekarang dengan adanya pendampingan dari instansi pemerintah banyak, dari BI, dari kantor manapun, itu kan mulai ada pelatihan-pelatihan. Dari pelatihan membatik, sampai pewarnaan, sampai desain, itu jadi kami sekarang berkembang menjadi ada batik yang modern, yang warnanya cerah-cerah, yang sistem coletan, itu sekarang sudah bisa. Dan cap, dulu itu di Tegal nggak ada cap, nggak ada batik cap dulu. Sekarang sudah ada. Karena kan dari pemerintah mengadakan pelatihan cap, pelatihan batik cap. Jadi sekarang ada penambahan. Ya, berarti alhamdulillahnya memang dari pemerintah lokal sudah ada bantuan, maksudnya sudah ada tanggapan juga dari mereka juga sadar kalau memang batik Tegal ini merupakan aset juga buat mereka seperti itu. Kalau buat Bu Sri Rejeki sendiri nih, kalau cara mempromosikannya itu menurut Bu Sri Rejeki yang paling efektif bagaimana sih, Bu, untuk batik Tegal ini? Kalau menurut saya, kalau untuk mempromosikan itu harus ini, Mas, offline, jadi langsung. Ya, aku pengennya kayak gitu. Makanya dengan adanya pandemi ini memang sangat-sangat menghalangi gitu loh, Mas. Karena gini, batik itu tidak seperti kayak makanan, kayak untuk lain itu enggak. Kalau beli batik itu harus langsung pegang dan tahu warna yang asli itu kalau batik. Kalau misalkan lewat online itu banyak kecewanya. Kami sendiri dari perajin itu kayaknya kebanyakan ya, itu menurut saya kebanyakan itu jarang peminatnya. Kalau yang online, kalau offline bisa menawar langsung dan pegang kainnya langsung, jadi tahu loh bagaimana ini produknya langsung itu melihat
Karena tapi memang alhamdulillah saya juga mempromosikan lewat online juga dengan FB sama IG. Memang alhamdulillah mas sekarang masih berlangsung dengan pesanan. Karena awalnya dari ini apa pertama dia beli 2, saya kirim. Ya puas, akhirnya minta lagi. Karena apa? Dengan langsung dia percaya. Tapi kalau misalkan sekedar untuk melihat lewat online, itu mereka kayaknya nanti di fotonya beda. Kebanyakan seperti itu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, biar kami itu bisa mempromosikan, biar ada pameran, jadi bisa langsung untuk pembelinya. Iya, nggih. Tapi memang apa yang dikatakan Bu Sri Rezeki di sini memang benar ya, maksudnya kalau buat saya sendiri dan keluarga kan ya memang kalau beli batik juga banyak hal yang dipikirkan juga ya, dari bahannya mungkin, kemudian warnanya, kalau cari seragam juga biasanya cari yang adem seperti itu. Jadi memang jarang sih kalau lewat online. Tapi kalau buat online tadi, kalau memang sudah bisa membangun konsumen, sepertinya jadi pasar yang menarik juga ya. Maksudnya tadi seperti yang disinggung oleh Bu Sri Rezeki, sudah apa, kalau sudah memang percaya dan memang bagus di sini, bisa jadi ladang juga yang ya memang dengan keterbatasan yang ada menjadi salah satu-satunya cara seperti itu. Mungkin ini kita akan geser ke topik mengenai Pak Bambang Sadono ini yang memang baru saja berulang tahun pada tanggal 30 Januari lalu. Menginjak usia 65 tahun ini beliau ingin saya wawancara orang-orang yang pernah berinteraksi agar dapat membahas bagaimana Bapak ini dulu berproses dan berinteraksi dengan orang lain seperti itu, Bu Sri. Kalau Bu Sri sendiri sejak kapan sih kenal dengan Pak Bambang nih? Saya kenal memang ini aku sih dengar dari mulai pernah ini ya mencalonkan itu ya Mas ya, mencalonkan gubernur ya kalau nggak salah. Karena dari Bapak saya sendiri, Bapak saya itu ketua ranting Golkar dari partai itu kan. Jadi aku tahu fotonya Pak Bambang ya karena itu. Ditambah lagi waktu ada acara di Gazebo, dulu masih Gazebo Mas. Jadi masih bentuk kayak tempat-tempat itu yang untuk membatik. Itu Pak Bambang hadir di situ, datang. Di situ saya mengenal beliau, melihat langsung, ngomong langsung. Kalau kemarin-kemarin kan cuma lihat di gambar. Nah, waktu itu memang Pak Sadono, Pak Bambang itu datang. Kami di situ ketemu. Bukan cuma saya, dari teman-teman aku perajin lain juga ketemu di situ. Malah beli beberapa batik di situ. Terus ketemu lagi di acara di Hotel Premier kalau nggak salah. Saya juga hadir di situ, ketemu sama Pak Bambang. Yang terakhir saya ketemu, ini yang di Tegal ya Mas, itu ketemu di ini waktu beli oleh-oleh sama Pak Tanuri kalau nggak salah. Saya ketemu Pak Bambang juga. Oh ya, iya. Pak oleh-oleh. Iya, tapi memang Pak Bambang itu memang penggemar batik sih Bu. Maksudnya terlihat juga dari gimana Bapak kan juga sudah memakai batiknya Mas. Nggak salah dia sudah memakai batik. Itu ya memang. Selain itu juga dari sisi UMKM-nya sendiri, maksudnya kan salah satu tujuan Bapak dulu kan juga yang meningkatkan UMKM seperti itu, nggak ya? Jadi ya salah satu caranya selain menjadi
penggemar juga ya memiliki jaringan-jaringan seperti Bu Sri Rezeki ini di sini. Namun kalau buat tadi kan Bu Sri juga sudah itu ya menceritakan mengenai bertemu Bapak di mana ya, di Tegal, kemudian di acara itu tadi di Hotel Premier. Namun sebenarnya tuh biasanya kegiatan seperti apa sih yang dihadiri oleh Bapak itu, maksudnya yang ada businya seperti itu? Kemarin yang terakhir waktu di ini Mas, di apa, di Paragon kalau nggak salah, yang acara Gayeng, pameran di Paragon itu aku lihat Pak Bambang di situ ada di acara Gayeng itu loh, yang di Paragon ada Pak Bambang saya melihat. Kalau maksudnya gimana nih? Aku ketemunya di pertemuan apa kayak gitu Mas tadi? Nggih. Ya waktu acara yang di Premier kalau tidak salah acara apa ya? Aku lupa. Ya, tapi aku sering ini kalau ada acara Pak Bambang kayaknya aku ada dia hadir. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Iya. Sebenarnya lebih ke biasanya kegiatan apa sih yang didatangi Pak Bambang itu, maksudnya apakah kegiatan seperti pameran UMKM atau seperti apa itu Bu, pada saat Pak Bambang sering bertemu dengan Bu Sri itu? Biasanya kegiatan apa? Memang biasanya kegiatan mengenai batik, pameran, acara-acara UMKM. Acara-acara UMKM itu Pak Bambang hadir. Yang saya tahu itu. Nggih. Karena saya merasa Pak Bambang itu menjadi kayak ininya ke UMKM. Terima kasih sekali. Jadi Pak Bambang itu dekat dengan, ini menurut saya loh ya Mas ya, UMKM. Paling tidak gini, mudah-mudahan nantinya UMKM itu pengen didekati dengan orang-orang yang paling dia itu yang ini loh Mas, yang punya nama. Dia itu merasa bangga Mas, bener. Dari UMKM kalau misalnya didatangi kayak Pak Bambang itu merasa gimana ya, kayak tersanjung gitu loh. merasa diperhatikan, merasa kayak diiniin loh, didukung penuh. Nggih. Kalau buat Pak Bambang sendiri ini kan itu ya, tidak selalu di DPRD Jawa Tengah, kemudian di DPD RI seperti itu setelah dari masa-masa itu masih berkomunikasi Bu dengan Pak Bambang untuk Bu Sri Rezeki. Ini Mas, aku sering, misalkan Pak Bambang itu sering ngirim misalkan ada acara kayak kemarin yang sama Pak Kanuri, saya diinin. Aku sering, cuma kadang aku gini, aku mau ngomong apa ya, kayak padahal aku senang kalau misalkan Pak Bambang dengan mengirim apa ke aku, itu aku merasa gini, oh berarti Pak Bambang itu masih kenal sama saya kayak gitu. Tapi itu jadi bahan kayak nanti ada lah kalau misalkan saya ada apa bisa saya menghubungi beliau gitu. Misalkan ada acara yang di Semarang atau di mana, aku bisa menghubungi beliau.
karena beliau masih ingat saya. Itu komunikasi saya. Mungkin memang salah satu sifat Pak Bambang itu ya itu ya, maksudnya komunikasinya kencang seperti itu, tidak melupakan masa lalu seperti itulah Bu. Maksudnya masih ada komunikasi yang lancar seperti itu, walaupun cuman mungkin membagi konten atau bagaimana, namun itu salah satu bagaimana Bapak menjaga jaringan, menjaga tali silaturahmi lebih tepatnya seperti itu. Iya, mungkin ini menjelang pertanyaan terakhir gitu. Namun setelah bergaul sekian lama dengan Pak Bambang nih Bu, apa sih kesan yang paling didapatkan dari Pak Bambang Sadono? Kesan saya setelah beberapa kali saya pernah ketemu, pernah ngomong-ngomong, itu kesan saya ini khusus untuk ini ya Mas, itu Pak Bambang itu kesannya dia itu orangnya itu merakyat, menggabung, dan tidak tegaan. Saya lihat itu tidak tegaan, terus kayak mengayomi, jadi dia itu memihak ke yang kecil. Yang saya suka itu memang dia tidak tegaan. Misalkan mau menawar ini pun saya tahu dia nggak ini, kayaknya merasa ya sama perajin. Itu kesan saya seperti itu. Dan dia itu berwibawa lah, maksudnya kesannya itu tegas, tapi kalau ngomong itu tegas, tapi apa ya nggak tega kayak gitu, nggak bakalan dia ke orang menekan atau itu enggak. Nah iya. Kayaknya seperti itu. Nggih, kesan yang sangat menarik ya. Bapaknya itu Iya. sifat ke ininya. Nggih. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, Bu Sri. Jadi saat ini kan Pak Bambang sudah menginjak usia yang ke-65. Dan sudah memasuki dunia media sosial, terutama di kanal YouTube seperti yang sedang diwawancara ini, kami membuat untuk video di YouTube seperti itu Bu Sri. Nah, apa sih saran dan harapan untuk kedepannya bagi Pak Bambang Sadono? Monggo. Harapan saya, Bapak mudah-mudahan tetap sehat ya, terus karena mungkin usianya sudah ini, tapi tetaplah masih sering kegiatan terutama karena kami dari perajin UMKM. Kalau misalkan ada acara apa yang mengenai pameran, aku pengen Pak Bambang itu hadir, memberi kesan, bagaimana memberi wejangan, pengennya aku loh Mas, karena memberi penilaian untuk misalkan aku membuka pameran seperti ini, menurut Pak Bambang gimana? Aku pengen kayak gitu. Iya. Jadi dia ini untuk pengrajin Mas. Yeah. Jadi masih menganggap Pak Bambang itu sebagai kayak Bapak. Jangan lupa sama perajin Tegal. Aku pengen kami di sini mendoakan mudah-mudahan Bapak Bambang Sadono sehat selalu, diberi keberkahan, dan selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, sukses, berkah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya semoga harapan yang dipanjatkan juga doanya kembali ke Bu Sri ya, semoga keberkahannya juga kembali ke Bu Sri dan keluarga. Semoga Bu Sri di sini juga mendapatkan manfaat, tentunya wawancara ini bermanfaat bagi saya dan tentunya bagi penonton yang di rumah seperti itu. Jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Saya mohon maaf Bu Sri kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan seperti itu, Ge. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya juga karena masih blekak-blekuk, maklum nggak pernah. Ge, wonten-wonten Bu. Ge. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.